Suatu kali pada masa zaman negara berperang, ada seorang pria bernama Feng yang tinggal di kerajaan Qi. Dia miskin dan tidak memiliki prospek yang jelas, sehingga dia pergi ke istana Tuan Ming, seorang bangsawan kaya. Salah satu temannya bekerja di sana, jadi dia berharap dapat menggunakan hubungan itu untuk mencari pekerjaan. Temannya merekomendasikan Feng kepada Tuan Ming, dan Tuan Ming bertanya, apa keahliannya? Teman Feng menjawab dengan jujur, dia tidak terlalu ahli dalam hal apapun. Tuan Ming masih ingin mencari alasan untuk mempekerjakannya. Apakah dia memiliki keterampilan khusus? Sekali lagi, temannya dengan jujur mengatakan bahwa tidak ada keterampilan khusus yang dimilikinya. Tuan Ming menganggap kejujuran ini sangat menyenangkan. Dia gembira dan tertawa. Kemudian dia berkata, berikan dia tempat untuk tidur dan sesuatu untuk dimakan. Demikianlah akhirnya, Feng menjadi salah satu tamu Tuan Ming tanpa tugas yang jelas untuk melayani Tuan Ming. Rekan-rekan kerjanya melihat bahwa Tuan Ming tidak menghargainya dan cenderung meremehkannya. Namun Tuan Ming memperlakukannya dengan baik. Dia mendapat makanan yang layak, izin untuk menggunakan salah satu kereta Tuan Ming, dan uang saku kecil setiap bulannya untuk menyokong ibunya yang sudah tua. Suatu hari Tuan Ming memasang sebuah papan pengumuman di depan rumahnya, mencari sukarelawan. Ada sebuah daerah terpencil di wilayah Tuan Ming yang disebut Zhu. Penduduk Zhu berhutang kepada Tuan Ming dari beberapa tahun yang lalu. Tuan Ming menginginkan seseorang yang dapat menghitung angka dengan tepat untuk pergi ke sana dan mengumpulkan hutang-hutang itu. Feng maju sebagai sukarelawan. Tuan Ming dengan sopan seperti biasanya berkata kepada Feng, saya begitu sibuk dengan urusan-urusan negara yang melelahkan dan membingungkan, sehingga saya tidak punya waktu untuk menangani ini. Apakah Anda keberatan pergi ke wilayah Zhu sebagai perwakilan saya dan mengumpulkan pembayaran pinjaman atas nama saya? Feng dengan tegas menerima tugas tersebut dan mulai mempersiapkan perjalanan. Dia perlu membawa dokumen pinjaman serta beberapa pengawal bersamanya. Setelah selesai dengan persiapannya, dia melaporkan kembali kepada Tuan Ming dan berkata, setelah saya mengumpulkan uang atas nama Anda apa yang bisa saya belikan untuk Anda dan bawa kembali untuk Anda. Tuan Ming tidak bisa memikirkan apapun. Jadi dia berkata, lihat-lihatlah istana apapun yang Anda lihat dan saya butuhkan namun tidak saya miliki. Itulah yang sebaiknya Anda dapatkan untuk saya. Setelah perjalanan panjang, Feng tiba di wilayah Zhu. Dia memerintahkan pengawal untuk mengumpulkan penduduk desa satu persatu untuk meninjau dokumen pinjaman. Penduduk desa itu cukup miskin, tetapi mereka semua tahu bahwa pembayaran sudah sangat terlambat, sehingga mereka tidak punya pilihan. Feng bisa melihat bahwa ini sulit bagi mereka. Dia melihat mereka dengan ekspresi cemas dan khawatir. Sebagian besar dari mereka memiliki sedikit sekali uang, bahkan ada yang sama sekali tidak punya apa-apa. Feng mengumpulkan apa yang bisa dia dapatkan dan memeriksa semuanya di buku besar. Kemudian dia berdiri dan mengumumkan, atas perintah Tuan Ming, saya berwenang untuk segera mengembalikan pembayaran pinjaman kepada Anda segera, ujar Feng. Penduduk desa terkejut ketika Feng mengembalikan uang yang baru saja mereka bayar. Tidak ada seorang pun dari mereka pernah melihat atau mendengar sesuatu seperti ini sebelumnya. Mereka semakin terkejut lagi ketika Feng mengumpulkan semua dokumen pinjaman dan membakarnya. Ini lebih baik daripada Tuan Ming memberi mereka perpanjangan waktu untuk membayar pinjaman. Tumpukan yang terbakar berarti Tuan Ming benar-benar memaafkan pinjaman tersebut. Dengan demikian, seluruh hutang-hutang mereka dihapuskan. Mereka bersorak riuh saat melihat api membakar dokumen-dokumen pinjaman. Mereka berseru, panjang umur Tuan Ming, panjang umur Tuan Ming. Setelah itu, Feng kembali ke istana dan melaporkannya kepada Tuan Ming. Tuan Ming agak terkejut dan bertanya padanya, mengapa Anda kembali begitu cepat? Apakah Anda bisa mengumpulkan semua pinjaman? Yang mulia, saya berhasil mengumpulkan sebagian dari uang yang terutang dari penduduk desa. Bagus.
Kemudian apa yang bisa Anda beli untuk saya? Feng berkata, Yang Mulia, Anda meminta saya untuk melihat sekeliling istana dan membeli apapun yang di istana Anda belum ada, dan saya sudah lakukan hal itu. Saya melihat istana Anda penuh dengan harta berharga, kandang Anda penuh dengan kuda-kuda kuat, dan harem Anda penuh dengan gundik-gundik cantik. Satu-satunya hal yang Anda benar-benar butuhkan adalah Yi, jadi saya membelinya untuk Anda. Tuan Ming kemudian bertanya, apa yang Anda maksud dengan membeli Yi? Padahal Tuan Ming tahu bahwa Yi berarti keadilan, tetapi ia tidak bisa melihat bagaimana konsep yang begitu abstrak dapat dibeli seperti barang dagangan biasa. Kemudian Feng menjelaskan, Yang Mulia, Anda adalah tuan dari wilayah Zhu kecil. Alih-alih memperlakukan penduduk di sana seperti seorang ayah dengan anak-anaknya, Anda justru ingin mengambil uang dari mereka. Saya melihat bagaimana mereka berjuang dengan kemiskinannya yang ekstrim. Jadi saya mengklaim bahwa saya bertindak di bawah perintah Anda untuk mengembalikan uang kepada mereka dan juga membakar dokumen pinjaman. Dan sebagai tanggapannya mereka bersorak dan menyerukan nama Anda. Itulah bagaimana saya membeli Yi untuk Anda. Tuan Ming tidak senang mendengar ini, meskipun dia sangat kaya dan sebenarnya tidak membutuhkan uang itu. Dia mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sekarang dia tidak mendapatkan apa-apa. Tuan Ming sangat kesal, dia mengacuhkan Feng. Setahun kemudian Tuan Ming mengalami malapetaka besar. Persaingan kekuasaan yang selalu ada di istana kerajaan berakibat buruk baginya, dan Raja Ji mengindikasikan bahwa ia akan mencabut dukungannya untuk Tuan Ming. Ini berarti musuh-musuh Tuan Ming sekarang bebas menyerangnya tanpa hambatan. Tiba-tiba, seluruh keluarga Tuan Ming berada dalam bahaya. Mengetahui situasinya sangat serius, Feng sekali lagi maju sebagai sukarelawan. Tidak tahu bagaimana menyelamatkan keluarganya, Tuan Ming membiarkan Feng mengambil alih situasi ini. Feng kemudian mengorganisir kelompok kecil pengawal yang terpercaya dan membuat persiapan yang sesuai. Dalam perjalanan rahasia, ia mengawal Tuan Ming beserta keluarganya keluar dari istana, dan mereka pergi ke wilayah terpencil bersama-sama. Ia mengirimkan utusan terlebih dahulu untuk memberitahu penduduk desa bahwa mereka akan datang. Pemandangan mengejutkan terjadi ketika menyambut kedatangan Tuan Ming. Padahal mereka masih beberapa mil dari Zhu. Penduduk desa keluar semua untuk menyambutnya. Pria, wanita, orang tua, anak-anak muda. Semuanya keluar dari rumah menyambut kedatangan Tuan Ming. Mereka memenuhi jalan menuju Zhu dan semua orang bersorak. Sorai menyambut kedatangan Tuan Ming. Ketika ia bergerak melalui kerumunan penduduk desa, tiba-tiba Tuan Ming menyadari bahwa ini adalah tempat perlindungan yang aman. Penduduk desa telah menyiapkan tempat aman di mana ia dan keluarganya bisa tinggal. Dia tahu mereka akan melindunginya dengan tidak mengungkapkan keberadaannya kepada siapapun, terutama mata-mata dari musuhnya. Akhirnya setelah hari-hari menghadapi apa yang ia kira sebagai kehancuran pasti, Tuan Ming sekarang bisa menghela nafas lega. Ia berpaling kepada Feng dan berkata, Tuan, apa yang Anda beli untuk saya dahulu, sekarang saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang kita mengerti konsep Tiongkok tentang Yi, diterjemahkan sebagai keadilan. Namun Yi berarti lebih dari itu. Ini bukan hanya tentang menjadi benar, ini juga tentang melakukan hal yang benar dengan cara yang tepat dan dengan alasan yang benar. Keutamaan Yi tidak memerlukan pengetahuan khusus, bakat, atau keterampilan. Sebaliknya, Anda dapat mengumpulkan pahala baik dalam satu hari dan ketika Anda membutuhkannya dengan sangat mendesak, Anda akan mendapatkannya sebagai balasan. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan.